Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW kita bersolawat. Pada kesempatan kali ini di channel Review Teori, tentunya tidak lepas dari kajian-kajian yang produktif untuk agar kita lebih bisa memahami sebuah teori-teori dan memaknai pemahaman-pemahaman supaya bermanfaat bagi pendidikan diri kita sendiri. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sebuah teori tentang logika. Karena pastinya segelintiran orang atau banyaknya orang pasti belum memahami betul apa itu arti dari logika tersebut. Ya, bahwa logika ini rupanya dipergunakan pertama kali oleh para filsuf, yaitu Socrates, Plato, dan Zeno. Dan tentunya dia dicatat sebagai perintis lahirnya logika. Dan logika pun lahir sebagai ilmu atas jasa Aristoteles, Theophrastus, dan kaum Stoa. Adapun pengertian logika secara bahasa, yang pertama berasal dari bahasa Latin, yaitu logos. Dalam artian logos adalah perkataan atau sabda. Adapun dari bahasa Arab, yaitu kata kerja dari nataka yang berarti berkata atau berucap. Adapun pengertian logika dari beberapa ilmuwan atau dari beberapa ahli, yang pertama ada pendapat dari Profesor Tahir. Dia mengemukakan bahwa logika itu adalah ilmu untuk menggerakkan pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh sesuatu yang benar. Ada pula pengertian logika dalam kamus Munjid, itu disebut sebagai hukum yang memelihara hati nurani dari kesalahan berpikir. Dan pada masa abad kedua, ilmu logika merupakan ilmu yang sangat diminati dan sangat digemari oleh para kaum muslimin, sehingga para kaum muslimin tersebut secara meriah dan mempelajari ilmu logika di kalangan luas. Seiring berjalannya waktu, mempelajari ilmu logika menimbulkan sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat. Contohnya saja Ibnu Salih dan Imam Nawawi yang menghukumi haram mempelajari mantik sampai mendalam. Karena istilah lain dari logika adalah mantik. Mantik itu sendiri adalah sebuah ilmu tentang hukum-hukum berpikir untuk memelihara jalan pikiran dari setiap kekeliruan. Atau ilmu mantik ini juga membimbing dan menuntun agar berpikir benar dan teliti. Sedangkan Imam Al-Ghazali memperbolehkan dan menganggap baik ketika mempelajari ilmu mantik. Bahkan mayoritas pendapat ulama memperbolehkan bagi orang-orang yang cukup akalnya dan kokoh imamnya. Filosof Al-Kindi dan Al-Farabi menyelidiki logika Yunani secara khusus dan mendalam atas lafal-lafal dan menguji kaidah-kaidah mantik dalam proposisi kehidupan. Dan pastinya dalam teori logika pasti kita sering mendengar logika tradisional dan logika modern. Logika tradisional dan logika modern mempunyai perbedaan tapi memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Logika tradisional
diperkenalkan oleh Aristoteles yang meninggalkan 6 buah buku dan mewariskan kepada muridnya yang bernama Organon. Judul bukunya tersebut yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua mengenai keputusan, yang ketiga tentang silogisme, yang keempat tentang pembuktian, yang kelima mengenai perdebatan, yang keenam mengenai kesalahan berpikir. Dan inilah 6 buku pencetus yang menjadi dasar atas lahirnya teori logika tradisional. Yang dimaksud logika tradisional atau logika klasik adalah menganalisa bahasa, atau dengan kata lain bahwa ilmu logika klasik itu berdasarkan pada premis-premis atau kesimpulan yang diasumsikan benar. Dan salah satu konsep dasar dari logika Aristoteles ini yaitu silogisme. Dan adapun logika modern yang muncul pada abad ke-13 sampai dengan abad ke-15 yang diprakarsai oleh para pemikir atau para ilmuwan yang bernama Petrus Hippanus, yang kedua Roger Besson, yang ketiga Raymundus Lullus dan Wilhelm Osam, mentengahkan logika yang berbeda sekali dengan metode Aristoteles, yaitu logika klasik. Yang dimaksud logika modern adalah logika yang memanfaatkan metode atau penggunaan metode matematika, membuatnya sering juga disebut sebagai logika matematika. Sifat dari logika modern ini dilengkapi dengan logika tradisional atau dalam penggunaan bentuk simbol. Seperti yang saya katakan tadi bahwa logika tradisional dan logika modern itu mempunyai perbedaan, akan tetapi saling berkaitan dengan satu dengan yang lainnya. Jadi walaupun memiliki perbedaan tapi tetap berkaitan. Ya, akhir dari penjelasan saya dengan sedikit kata-kata bahwa pelajarilah ilmu logika agar engkau dapat berpikir rasional kritis dan dapat meningkatkan berpikir secara cermat dan objektif. Demikian, dukung terus channel Reviewtory, semoga bisa terus maju dan berkembang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.